Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tri Kurniawati, NIM 2018 017133. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Studi kasus perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyanto SE MSI dan Bapak Adi Adi Prabowo SE MACC AKCA ACPA selaku dosen pembimbing skripsi, dan kepada Bapak Ibu penguji hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 1, latar belakang. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Dirjen Pajak bahwa realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target. Fenomena pada penelitian ini bahwa pada 5 tahun terakhir penerimaan pajak belum optimal. Dapat dilihat dari grafik tersebut dari tahun 2015 sampai 2015 bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami naik turun, sehingga dapat disimpulkan adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target. Menurut Dirjen Pajak, faktor tersebut berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar pajak dan wajib pajak badan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut penelitian Adiani dan Astika tahun 2019, realisasi pajak yang belum maksimal menimbulkan pertanyaan dari wajib pajak badan bahwa terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Penelitian Darmawan et al. 2017 juga menyebutkan bahwa praktik penghindaran pajak sering terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Berdasarkan praktik penghindaran pajak, Indonesia mengalami kerugian mencapai 68,7 triliun. Bahwa laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan mengalihkan biaya labanya untuk tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya. Dalam penelitian Adiani dan Astika 2019, salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak yaitu sektor properti dan real estate. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis atau CITA mencatat penerimaan pajak dari sektor properti tahun 2016 mengalami penurunan. Diduga bahwa penerimaan yang tidak pernah mencapai target menyebabkan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak melalui pengurangan beban pajak. Pada batasan penelitian. Dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada angka penjualan terhadap perusahaan serta tingkat laba yang didapatkan dengan batasan tingkat bunga terhadap pinjaman perusahaan ke pihak lain pada perusahaan sektor properti dan real estate. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk membuktikan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kedua, untuk membuktikan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, untuk membuktikan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang keempat, untuk membuktikan ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Yang kelima, untuk membuktikan ukuran perusahaan memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Yang keenam, untuk membuktikan ukuran perusahaan dapat memperkuat leverage terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya pada bab 2, penelitian terdahulu dan hipotesis. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi, sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang keempat, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang kelima, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang keenam, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif leverage terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Sampel dalam penelitian ini yaitu 22 perusahaan dalam periode 5 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling di mana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Variabel penelitian ini variabel independen penelitian ini ada 3. Yang pertama, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan leverage. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak, dan variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan. Bab 4, hasil penelitian. Bahwa data pada penelitian ini diuji menggunakan uji asumsi klasik dan terbukti semua data sampel penelitian sudah lolos uji, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis dan uji analisis model MRA. Bahwa dapat dilihat pada hasil analisis regresi linear berganda bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan nilai sini kuasi 0,0. Bahwa pertumbuhan penjualan memiliki tidak berpengaruh terhadap penghindaran
pajak terbukti dengan nilai signifikansi 0,224 dan variabel leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan terbukti dengan nilai signifikansi 0,004. Dan selanjutnya uji analisis model MRA bahwa profitabilitas pada ukuran perusahaan memiliki signifikansi 0,16. Yang kedua, variabel kedua pertumbuhan penjualan pada ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 310, dan variabel ketiga leverage memiliki nilai signifikansi 0,27. Yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran, bahwa hipotesis 1 menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan hasil variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi 0,00 yang artinya kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien min 0,292 dan T hitung min 4,390, sehingga kesimpulannya bahwa hipotesis 1 diterima. Yang hipotesis kedua yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai signifikansi 0,224 yang artinya lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien min 0,103 dengan T hitung sebesar min 1,226, sehingga kesimpulannya bahwa hipotesis 2 ditolak. Hipotesis 3 menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan hasil bahwa variabel leverage memiliki nilai signifikansi 0,004 kurang dari 0,005 dengan nilai koefisien 0,112 dan T hitung sebesar 2,946, yang artinya dengan kesimpulan bahwa hipotesis 3 diterima. Hipotesis 4 menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan hasil memiliki nilai signifikansi 0,016 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien 0,081 dan T hitung sebesar 2,473, sehingga kesimpulannya bahwa hipotesis 4 diterima. Hipotesis 5, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan hasil memiliki nilai koefisien 0,005 dengan nilai signifikansi 0,310 lebih dari 0,05 dan T hitung sebesar min 1,022, dengan kesimpulan bahwa hipotesis 5 ditolak. Hipotesis 6 bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif leverage terhadap penghindaran pajak dengan hasil memiliki nilai koefisien 0,012 dengan nilai signifikansi 0,027 kurang dari 0,05 dan T hitung sebesar min 2,252. Kesimpulan bahwa hipotesis 6 ditolak. Saran untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain seperti incapitalization dan kepemilikan manajerial serta periode waktu penelitian maupun objek penelitian seperti perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman atau perusahaan pertambangan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya.